Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hanif Ardiansyah dari Offering G 2017. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pengampu mata kuliah, yaitu Pak Dr. Basius Suprapta, dan saya ucapkan terima kasih untuk pembimbing saya yang pertama, yaitu Pak Dr. Andes Kasimonuddin Ismail MPD. Dan saya ucapkan terima kasih untuk pembimbing yang kedua saya, yaitu Pak Arif Subekti SPD MA. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk pembanding Sayang Puspa. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Pasuruan, yaitu tahun 1957 sampai 1960. Untuk latar belakang masalah yang pertama ini adalah dengan adanya kemunculan UU Undang-Undang Nomor 86 yang dianggap oleh Belanda telah menyalahi peraturan-peraturan hukum internasional yang dilakukan oleh Pak Soekarno. Dan yang kedua ini adalah proses dari nasionalisasi telah didukung oleh kekuatan politik progresif yang sehingga sangat didukung sepenuhnya oleh pemerintahan Pak Soekarno pada tahun 1957. Dan yang ketiga adalah kondisi dari perusahaan Belanda yang ada di Pasuruan ini mengalami perubahan dari kereta api dan juga pabrik gula mengalami perubahan, antara lain dialih-fungsikan, dan sedangkan kereta apinya tidak lagi digunakan, ya, karena dalam alih fungsi ini pabrik gula ini yang dulunya adalah pusat pengkajian penelitian gula yang ada di Pasuruan, yang dulunya adalah suatu perusahaan gula, ya, dan dialihfungsikan menjadi pusat penelitian gula. Dan yang sedangkan kereta apinya tidak lagi digunakan ini adalah karena terjadi adanya pembangunan sebuah jalan yang sehingga di mana suatu kereta api ini sudah tidak lagi digunakan kembali. Dan untuk perumusan masalah saya, yang utama adalah apa saja kebijakan-kebijakan perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Pasuruan. Dan yang kedua adalah bagaimana proses nasionalisasi yang dilakukan oleh kebijakan pemerintahan Indonesia atas perusahaan Belanda. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana kondisi perusahaan Belanda yang ada di Pasuruan setelah dinasionalisasikan oleh pihak Indonesia itu sendiri. Dan untuk mengenai penelitian terdahulu saya, yaitu yang pertama yaitu Risa RZ, yang dimana menuliskan suatu buku yang berjudul Sejarah Perekonomian di Indonesia. Karena saya di sini menjelaskan proposal saya yang dimana untuk mengacu penelitian saya, yaitu tentang perekonomian yang ada di Pasuruan yang setelah perusahaan itu setelah dinasionalisasikan, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dimana dalam nasionalisasi itu membahas tentang kajian berpolitik, ada juga pendekatan secara sosial juga. Dan yang kedua ini adalah Pak Waskito Widi, yang dimana menulis yaitu Ekonomi Indonesia tahun 1950-an dan penguasaan negara terhadap perusahaan kereta api pasca KMP 1949.
Di sini ada keterkaitan tentang proposal saya yang dimana saya akan merujuk yaitu tentang bukunya Pak Waskito ini juga. Dan yang ketiga adalah Sylvia yang dimana menuliskan tentang cerita gemilang industri gula di Pasuruan. Yang dimana dalam tulisannya ini eh, dalam tulisannya ini eh, menjelaskan tentang di mana pada saat itu Pasuruan adalah merupakan industri yang sangat sangat besar, terutama di perusahaan gula. Ya, yaitu yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Untuk ruang lingkup saya yaitu lingkup temporal yang dimana peneliti menggunakan waktu pada masa kontemporer yang sehingga peneliti mengambil skup temporal pada tahun 1957 sampai 1960-an. Untuk lingkup spasial ini peneliti membahas mengenai kondisi perusahaan Belanda yang ada di Pasuruan tahun 1957 sampai 1960 sehingga peneliti pun mengambil aspek spasial yaitu di Pasuruan. Untuk kajian pustaka tentang nasionalisasi, yang pertama adalah buku dari Lerisa yang berjudul tentang sejarah tentang perekonomian Indonesia, yaitu yang dimana menjelaskan tentang perekonomian yang ada di Indonesia yang dimana pada tahun 57 sampai 60-an. Dan yang kedua adalah Pak Bondan Kamuneyoso yang bukunya yang berjudul Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Ini juga saling terkait dengan apa yang saya tulis yaitu perusahaan Belanda yang ada di Pasuruan tadi. Di sini nasionalisasi dari buku Pak Bondan ini menjelaskan tentang aspek lebih ke politik bila dibandingkan dengan ekonomi dan sosialnya. Terus yang ketiga adalah Siaan B yang tahun 1996 yang berjudul Industrialisasi di Indonesia, yang dimana menjelaskan tentang hutang kehormatan sampai banting setir. Mengapa? Karena dari sini dulu industrialisasi yang ada di Indonesia ini pernah sampai sampai banting setir dalam perekonomiannya karena aksi aksi mogok kerja untuk kepentingan Indonesia dalam bidang ekonomi. Karena kan Pak Soekarno itu ingin menguasai perekonomian yang ada di Indonesia dan untuk mengusir Belanda yang pada tahun 57 sampai 60-an. Dan pustaka tentang perusahaan masa kolonial, yaitu yang pertama adalah Subarkah tahun 1992, sekilas tahun 125 tahun kereta api kita sampai 1867 sampai 1992, Perum kereta api. Dan yang kedua adalah Sylvia Galicano pada tahun 2017, yaitu cerita gemilang industri gula yang ada di Pasuruan. Yang ketiga adalah Santoso R yang dimana pada tahun 1988 yang membahas tentang kereta api dari masa ke masa.
Untuk pustaka tentang Pasuruan sendiri yaitu saya mengambil dari searching di pasuruankota.go.id karena sangat sulit untuk bukan sangat sulit ya untuk apa namanya mencarinya itu sangat susah untuk saya jadikan pustaka tentang kota Pasuruan. Yang selanjutnya adalah merupakan kerangka pemikiran proposal saya yang dimana perusahaan milik Belanda yang ada di Pasuruan ini telah Belanda ini memiliki itu namanya Belanda ini menguasai semua apa namanya perusahaan yang ada di Pasuruan yang ada di Indonesia, bukan hanya Pasuruan, dan sehingga di sini mengakibatkan Pak Soekarno ini berpolitik dan yang kedua adalah keterbatasan keterampilan tenaga kerja yang dimana menghasilkan satu yaitu Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan setelah itu muncullah proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Pasuruan tahun 1957 sampai 1960. Di sini saya menggunakan pendekatan politik dan pendekatan ekonomi karena mengapa? Karena pendekatan politik dan pendekatan ekonomi ini, kalau pendekatan politik sih agak apa ya, saling keterkaitan untuk pendekatan politik ini. Yang sedangkan saya ini lebih memacu ke pendekatan yang ekonomi. Seperti itu. Dan untuk metode penelitian saya, yang pertama adalah pemilihan topik mulai dengan kedekatan emosional yang dimana dalam keadaan emosional ini peneliti memilih kota Pasuruan sebagai pusat penelitian tentang nasionalisasi perusahaan Belanda karena peneliti merupakan asli dari kota Pasuruan. Dan yang kedua adalah pendekatan intelektual. Peneliti ini juga ingin menyumbangkan suatu historiografi yang berkaitan dengan kurangnya tulisan yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda yang ada di Pasuruan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk pengumpulan sumber yang pertama adalah sumber primer yaitu wawancara dengan orang pemegang dari perusahaan tersebut atau penunggunya. Dan sumber yang kedua ini adalah sumber sekunder yang dimana terdapat artikel, buku, majalah, dan juga skripsi. Untuk metode penelitian saya melakukan verifikasi. Verifikasi ini juga ada dua kriteria yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Yang dimana eksternal ini memastikan keaslian kesaksian dari sumber. Dan untuk sedangkan kritik internal yaitu memastikan kredibilitas sumber dan juga membandingkan dokumen yang ada dengan dokumen yang lain. Interpretasi yaitu ada dua, analisis dan sintetis. Untuk analisis sendiri memilih di antara sumber-sumber yang keasliannya dapat dipercaya. Sedangkan yang sintesis sumber yang didapatkan oleh peneliti dapat dikembangkan agar mendapat sesuatu yang baru. Untuk lampiran yaitu yang pertama ini adalah peta Pasuruan yang saya ambil di KITLV. Lampiran yang kedua ini adalah suatu foto yang saya ambil dari KITLV juga yang merupakan perusahaan gula yang ada di Pasuruan. Dan yang ketiga ini adalah merupakan perusahaan yang dinasionalisasi oleh perusahaan Indonesia dalam PP nomor 40 tahun 1959 yang dimana ini adalah suatu perusahaan kereta api yang ada di Indonesia. Dan di situ ada satu yaitu milik NV, perusahaan Strum Maskapai yang dimana terletak di Pasuruan sendiri.
Di sini